mereka dan kita bakal langsung masuk ke drafting phase yang kedua ya. Apakah yang bakal jadi the difference maker di sini untuk Team Spirit? Ya, tadi kalau nggak salah masih ada suara Matilda ya, kalau nggak salah ya, yang di band. Ya, Angela juga. Matilda, Fanny, Bruno, Angela. Oke, gak ada Bruno sekarang. Melepaskan Bruno mungkin bukan option, tapi ada Granger yang bisa dipakai dengan Eren Shiki. Moskov pun sebenarnya masih menjadi hidden pick atau lagi underrated sih, tapi masih bisa dipakai kan Iya. buat gold laner. Tapi ya memang ya kalau kita lihat masih ada beberapa hero yang masih cukup sama untuk Liquid ID karena untuk di game yang kedua mereka ada di second pick lagi nih ya. Tapi teman-teman semuanya sebelum kita kembali menyaksikan keseruan dari game kedua match point untuk Liquid ID. Sekali lagi kami ingin mengucapkan permohonan maaf untuk teman-teman para viewer semuanya terutama untuk di Indonesia. Dan mungkin kalau kalian perhatikan selama in game tadi semua player terlihat menggunakan skin default. Kenapa gitu? Jadi demi kelancaran dalam permainan maka di in game para player hanya menggunakan normal skin untuk menghindari adanya technical issue kembali. Yang pasti kami akan terus berusaha untuk memberikan pengalaman menonton yang terbaik untuk semua pecinta Mobile Legends Bang Bang Indonesia. Jadi sekali lagi kami mengucapkan permohonan maaf untuk hal-hal yang terjadi di hari pertama knockout stage ini. Ya, karena masih panjang juga sebenarnya ya, jadi hal tersebut harus dibenahi dari dini hari. Hari pertama, tenang Hari aja. pertama. Hari pertama ya. Benar pertama ya Knockout guys. stage ya. Betul, setidaknya lancar jaya juga tuh ya game yang pertama berjalan. Tapi ini same pattern ya kalau ngomongin picknya dari tim Spirit. Ada Suyo kembali diamankan, begitupun juga dengan Blue Eve untuk Yeskil. Nah sekarang pertanyaannya, apakah di game sebelumnya itu mereka nggak nge-pick Faramis dan Vexana? Apakah itu cuma overthinking aja? Kalau mereka punya gimana ya, strategi yang lebih pas untuk Blue-nya, ataupun sekarang akhirnya mereka accept mereka bakal pick Faramis dan juga Vexana? Ya, menurut Vexana adalah opsi yang bagus sih ya, karena Vexana juga kalau ada Alpha yang diambil kan masih bisa nih memberikan perlawanan dengan fear-nya dia nanti. Atau ya Valentina misal. Valentina untuk mengcopy real world manipulation lah, jadi at least ada dua ya buat real world manipulation. Oke, dan kita akan lihat ya untuk dua hero dari tim Spirit pilihannya mengarah ke area Hilda terbuka dan itu dia Gatotnya Wow, di take over. ini tebel-tebel semua loh ini. Ini cukup bahaya juga sih, karena lagi-lagi mereka belum mengamankan jawaban untuk Glue-nya ya. Dan kita masih belum tahu nih kira-kira persiapan apa yang mereka siapkan di pick keempat dan kelimanya. Tapi jujur kalau kita bahas nih untuk Glue sendiri dari Aran, ini sebenarnya dari tim Liquid itu masih 100% kemenangan selama di Suicide kemarin ya. Selain Glue juga ada Suyo, ada Cho, ada Beleric, dan juga ada Granger. Jadi masih banyak banget nih hero-hero yang memang masih 100% dibawakan oleh teman-teman dari tim Liquid ID. Dengan pick yang sama, ke arah Alpha di pick ketiga, secara langsung kita bisa bilang bahwa ya ini bakal bermain agresif banget dari early game seperti di game sebelumnya. Karena terbukti ya, ini belum ada jawaban untuk Glue dan Hilda versus Glue menurut aku juga masih bakal bisa ditekan oleh Glue di bagian landing phase-nya. Sama seperti Arlot tadi. Tapi setidaknya menurutku ya, kalau misalnya nanti ada ganking ataupun help dari lane lain, itu bakal lebih mudah untuk Kid Bomba untuk keluar ya. Soalnya first skill-nya bisa langsung keluar, apalagi kalau misalnya dia pakai spell escape kayak misalnya sprint ataupun setidaknya revitalize untuk bisa nambahin survivability-nya. Jadi menurutku bakal game yang berbeda untuk Aran sekarang. Gak bisa segampang game pertama. Iya, apalagi kalau ketemu Hilda yang memang bisa nge-regen ke dalam rumput. Iya. Nah itu, jadi untuk faktor lambatannya dia yang nanti maju mundur. Kan itu kan yang sering dibuat dengan Aran juga. Oke. Pegangin siapapun yang kalau memang nggak punya source skill atau battle spell yang dipakai, dia akan langsung bisa ketangkep nih. Dengan Glue yang dengan efek slow-nya ya luar biasa mengganggu kan. Belum lagi kalau kena dengan slam-slamnya pecah, kena stun. Iya, tapi sejauh ini semua hero yang muncul dari Liquid ID sama. Dan berarti terakhir adalah Vexana nih ya, yang kemungkinan juga bakal jadi bidding terakhir kembali oleh tim Liquid ID. Dan apakah ini adalah pilihan yang tepat nih dari Liquid ID, Cipi? Iya jadi pilihan yang cukup make sense juga sih ya. Dengan tipikal hero nggak bisa masuk ke area belakang juga. Sama, tapi ternyata enggak ya, one-one dulu. Konsernya ke area sisi God lane, berarti Vexana possible nih untuk bisa diamankan ya. Oleh teman-teman dari tim Spirit. Ya, ada yang bisa diambil ya atau didapatkan juga. Cara soal trade off-nya berarti kalau one-one yang ditiadakan, akan ada hero-hero yang badan berarti ini. Berarti mereka kurang pede untuk bisa mengcover nanti buat badan-badan mereka juga. Hylos di band. Oke. Kalau pilihan dari marksman-nya ya Nathan. Nathan. Itu dia pilihannya Granger masih. Ya. Granger. Granger tadi sempat di-ban loh. Granger safe sih di sini Sempat untuk diambil ya? Aaron Shiki. Tapi masalahnya ini kalau untuk frontlinernya agak minimal ya, agak susah ya untuk bisa nge-burst. Iya, itu dia PR-nya buat Granger ya. Burst-nya dia nanti kalau sampai ketinggalan satu item, dia nggak bisa langsung ke penetrate, damage-nya besar. Beatrix yang muncul. Wow, bicara soal Beatrix ini kalau kita main rank ada build baru ya.
Build attack speed main merchant. Langsung tuh ya. Bennett sih sakit banget karena emang attack speednya tinggi. Jadi dia bisa ngeluarin berulang kali dengan slow effect dari Bennett itu benar-benar megangin banget para hero depan ya. Tapi memang kalau kita lihat untuk pick terakhir yang akan digunakan oleh Sunset Lover, apa yang akan diamankan? Apakah Faramis atau Vexana yang sekarang terbuka untuk Team Spirit? Vexana? Tapi Vex. Ya. Vexana ya. Vexana harusnya ya, tanpa berpikir panjang coba untuk secure ya satu game terakhir nih untuk teman-teman dari Spirit bisa Tigreal, tampil tapi ya antara Tigreal aku Tigreal suka sih kalau Tigreal sih. soalnya Beatrix sih nggak mungkin pakai Purify ya. Nih ya, Flicker ya. Dan Tigreal bakal bisa langsung pegang juga nih. Dan efek-efek Purify paling ya di Vexana kalau mau dipakai. Chow udah oh iya, Chow udah Tapi Tapi gimana kalau Khalid lagi? Khalid kayaknya agak kurang sih kalau misalnya ngelawan Gatot sama Hilda untuk misalnya di early game-nya. Oke. Kalau menurutku ya. Ya, Widdy. Ini sekarang nih opsinya buat Widdy. Kalau tadi Khalidnya oke lah. Bisa buat ngasih damage-nya juga ya. Tapi kalau damage yang dicari ya Carmilla. Carmilla. Justru. Wow. Oke, agak berbeda sedikit. Carmilla yang dipakai. Efek Curse melihat banyak hero-hero melee yang bakal nabrak nih langsung ke depan juga. Iya, dan ini akan jadi sinergi yang baik sekali ya untuk teman-teman dari Liquid ID. Karena ya, sekali lagi Carmilla dikombokan dengan apapun efek CC itu bakal sangat destruktif ke arah Team Spirit. So, apakah akan kemenangan 2-0 didapatkan oleh Liquid ID atau Team Spirit yang akan menyamakan keadaan? So, ini waktunya para caster kita untuk bersinar. So, Pak Pulung dan Ao, silahkan. Yap, terima kasih. Yeay! Satu game lagi tim Liquid ID bisa melaju ke babak berikutnya di upper bracket. Betul sekali. Yowes, kalau untuk sekarang ya, kita akan langsung berangkat menuju ke match kita yang terakhir dan game yang kedua. Wow. Nah, terlihat sebenarnya draftnya nggak beda jauh ya dari di game sebelumnya untuk tim Liquid ID. Yap. Carmilla yang muncul sebagai salah satu hero poolnya juga untuk Widdy ya. Betul. Plus Granger yang ada di tangan dari Aaron Shiki. Mampukah ada game cepat lagi dan melakukan balas dendam terhadap Kid Bomba CS? Yap, karena kalau emang dari antara Carmilla, kalau dulu kan kita sering lihat ya Carmilla ada yang nge-roam, ada yang jadi jungler kan. Gue lebih suka yang di roam. Kebanyakan memang Oh, iya. sejauh ini di ROM. Iya, karena kan yang kemarin-kemarin kan kita pernah melihat ya ada yang Carmilla jadi jungler juga, tapi enakan nge-roam cuy. Banyak jadi untuk dari spell bisa dipasang. Tapi ini berdua banget ini masuk dalam area pertahanan. Di awal-awal banget loh. Sementara sekarang Kid Bomba memanfaatkan mobilitas yang dimiliki oleh Hilda. Mencoba untuk bisa mengganggu purple buff. Karena Team Spirit udah ngebawain dari segi strategi yang dimana EXP-nya main bareng sama roamer di tengah. Ya, Mid lane-nya dikasih full untuk Betul. clear di area EXP ya. ditukar dulu ya di awal-awal ya. Ya. Namun sekarang Widdy kehilangan cukup banyak SP. Masih ada revitalisasi dalam tubuhnya dan Kid Bomba menjadi orang terdepan. Mid laner dulu untuk sementara posisi yang akan diisi oleh Kid Bomba. Iya. Buset deh di panah Favian. Masih level 3 pula. Yap, dan sebenarnya dari segi agresivitas untuk Team Spirit harusnya intensitasnya meninggi ya. Karena ada Hilda juga nih Yap. yang bisa main langsung tabrak. Karena Kid Bombanya juga ini dari tadi udah aktif banget ada di area river tengah. Dan bahkan ngasih poke terus-terusan juga untuk Yeskiel dan juga Widdy. Sehingga ada HP yang udah digerus juga tipis-tipis. Tapi ya kalau bicara tentang adanya poke damage juga Yeskiel nggak kalah gitu ya. Betul. Santai dulu, masih awal teman-teman. Kita lihat akan seperti apa lagi tekanan yang akan bisa diberikan oleh pemain dari Liquid. Karena ada flicker pula yang sudah dikeluarkan oleh Sunset Lover. Yap, informasi ya. Dan ini juga ngebuat nantinya Vexana pun Waduh. punya kesempatan untuk nge-counter pergerakan dari Aran. Yap, sementara langsung ditebas begitu saja Aran. Masih cukup santai, balik lagi ke tempat yang berbeda. Oke, dan Deligrass itu kan juga nge-clear banget dari split-split ya. Dan bahkan ledakannya kali ini Favian harus terkena first blood di tangan dari Sawo. Sehingga kali ini Eternal Guard connect karena 2 orang sekaligus. Oke, Aran masih sempat untuk kabur lagi ke tempat yang jauh lebih aman untuk dirinya. Dimana sekarang Kid Bomba masih melihat dari kejauhan. Oke. Memang ada first blood dan ini lumayan fatal loh. Favian yang tumbang menjadi kesempatan untuk Team Spirit bisa Ya. langsung secure ke arah turtle yang pertama. Turtle yang pertama menjadi milik dari tim Spirit, tapi di tengah Yeskiel mendapatkan gangguan pula dari Sunset Lover dan juga Sawo. Wah, ini masalahnya Aran juga nggak akan nggak akan seleluasa tadi ya. Yap, Dengan adanya Deligrass, Darkest Touch juga. ini coba lihat Kid Bomba tuh. Iya Udah nih, ngejagain terus. dari awal dia nggak ngasih kendor sama sekali. Walaupun memang masih bisa farming dengan cukup baik ya. Ya. Tapi lihat gangguan-gangguan yang kayak gini ngebuat dari one shotnya satu level unggul di atas dari Fabian.
Cuman kita belum melihat ya kombinasi antara Widi dan juga nanti dari Yeskiel. Itu akan menjadi damage yang sangat-sangat baik harusnya. Namun sekarang split sudah dikeluarkan pula. Udah connect ke arah Kid Bomba. Kid Bomba akan dikeroyok. Revitalize sudah langsung dikeluarkan. Sejauh apa dia bisa bertahan. Karena sejauh ini coba lihat Kid Bomba benar-benar bisa ngedelay. Waktu sangat banyak. Ya memang delay waktu, tapi Team Spirit gak dapetin apa-apa loh di Ya. lini yang lainnya juga. Tadi coba untuk nge-backup, tapi Kid Bombanya udah keburu tumbang duluan. Yang walaupun memang dari tim Liquid ID lumayan banyak ya research yang tadi keluar, tapi nggak masalah. Kid Bomba yang akhirnya bisa di shutdown nih ya, biar gak terlalu agresif lagi. Tertinggal satu level loh Favian sejauh ini. Jarang-jarang nih. Oke, tapi kita lihat apakah dia bisa ngebut untuk bisa mengejar ketinggalan dari levelnya. Apa Turn of Guardian tadi hampir saja mengenai Yeskiel. Hampir, Hampir loh. hampir dan Yeskiel langsung sigap ya. Yap. Respon dengan flicker untuk mundur dulu dan Aran. Oke, Aran sendirian. Bisakah Aran menyelamatkan diri? Karena begitu banyak gempuran yang datang terhadap tubuhnya. Speed dikeluarkan satu terakhir dan Aran berhasil menaiki karena satu play dan juga membawa satu lawannya menuju ke arah rekan-rekannya. Namun sekarang pertempuran kembali terpisah. Coba lihat Favian yang malah berhasil langsung dihajar habis-habisan. Dan Widi harus kembali bersama rekan-rekannya. Kid Bomba tidak ada pola damage tadi yang cukup hingga membuat Kid Bomba pun selamat. Yes, dan juga Faviannya coba ngejar ke arah Sunset Lover. Tapi nggak kena tadi Spirit of Alpha-nya. Sehingga kerugian kali ini dialami sama tim Liquid ID. Mereka nggak dapetin apapun atas hilangnya Favian. Ya. Atas hilangnya juga Turtle. Dan ini kejadiannya mirip lagi. Turtle 1-2, Faviannya hilang dulu. Waduh, dua loh itu masalahnya. Udah ada dua turtle yang berhasil diambil dan ini menjadi sebuah kerugian yang cukup berarti harusnya ya untuk tim Liquid. Yes, dan Hiko kembali ya dengan Blade of Despair menjadi first item priority-nya juga. Bersama One Shot yang udah punya Hunter Strike sekarang. Ya, Nah ini delivering damage-nya akan jauh lebih optimal lagi nih. Masalahnya dari tadi tim Liquid ID mereka kayak kalau kita ngeliat dari sinerginya di game 1 jalannya bagus banget. Oke. Ini udah mulai buyar. betul. Karena Favian sendiri. Wow. Oke, itu Rhapsody dengan jarak sedekat itu. Nah. Coba lihat Hiko-nya tadi masih menggunakan ataupun menukar senjatanya. Ada satu lagi tenaga di bagian belakang tapi Widinya pun masih berhasil menyamakan diri dengan Revitalize di dalam tubuhnya. Hanya saja sekarang Iron City masih berjuang. Ada Hiko yang bisa dia bawa pulang. Tapi terbakarlah sudah tubuhnya. Real One Manipulation. Sunset Lover masih berhasil kabur ke tempat yang jauh. Lebih nyaman daripada berada di depan dari Aran. Dan job desk dari Kid Bomba sekarang udah berganti ya. Yang tadi kita ngelihat dia main ke arah jungle-nya Ya. terus-terusan. Dan sekarang udah mulai menjalankan split push. Iya. Atau lane jauh yang coba untuk dipegang lagi. Landing dulu, tadi nge-cut wave minionnya juga. Dan bahkan hampir bisa menghancurkan outer turret. Ini hal-hal yang kayak gini cuy, yang agak-agak berbahaya juga dan bisa mungkin kalian lihat ataupun kalian coba nanti di rank dengan menukar Hilda di area mid tapi Kid Bomba sekarang. Masih Kabur. selamat. Kabur lagi. Karena movementnya cepet banget loh. Dari Kid Bomba, apalagi kalau misalkan dia ditarget dengan adanya grab nantinya. Masih ada Revitalize, tadi dia nahan lama banget loh. Untuk balik lagi. buang resource dari Aran. Walalalalalalala Favian. Spiro apanya dikeluarkan tapi tidak akan ada. Satu hal lagi yang membuat dia bisa lompat dan juga menjauh dari 3 player ini. Yap, 4 bahkan ya secara total yang bergerak ke arah top lane-nya juga membuat dari Favian harus hilang untuk ketiga kalinya. Tapi seenggaknya ada bayaran nih di arah bottom lane tim Liquid ID dapetin outer turret. Yap. Hanya saja Hilda pun akan bisa menuntaskan itu semua, akan bisa menyamakan lagi semuanya. Sawo tertinggal sendiri di bagian belakang, Sawo akan bisa bertahan dengan Revitalize yang udah akan langsung dia siapkan. Udah langsung dia gunakan. Tapi barusan Banner Rush gak connect ke arah siapapun. Ada Aran yang siap membayangi siapapun pula. Yap, 2 pemain dan bahkan udah dibantu lagi 5 pemain yang Gak langsung ke arah sempat. turtle ya. Ini perfect turtle untuk one shot. Gak sempat ini ya, Faviannya perfect turtle loh. Bahaya loh ini, wait. Rena Rapati dari Hiko. Tidak mengenai siapapun. Yap. Dan kayak bisa dikatakan untuk Suyo ini kalau udah snowball kayak gini tuh ngerinya ngeri banget Iya. sih. Apalagi kayak dari tadi Sunset Lover selalu bisa memberikan Eternal Guard-nya dengan on point. Waduh, barusan tuh Dead Sonata. Clear dari jauh cuman nggak sempet sih untuk nyelamatin adanya outer turret yang hancur. Tebel banget sih depannya ya. Sawo sama Kid Bomba, Hilda sama Gatot. Capek ini. Iya Gatot sih yang bakal PR juga ya. Iya, 2 Revitalize lagi. Bakal makin memperkuat lagi tim fight jangka panjang yang bisa dibawakan sama Team Spirit. Dan Favian nggak boleh sendirian lagi sih. Secara delivering damage ini Team Spirit udah punya modal. Dan ngebuat dari Team Spirit ya bisa ngelumat Favian dengan begitu cepat. Karena kalau misalkan bergulir terus-terusan, ini bakal ya jadi ladang poin kill aja untuk mereka. Oke.
Ada satu outer turret di bawah dan juga di atas sudah berhasil dihancurkan. Namun dari Team Spirit mereka masih memiliki satu outer turret tuh ya di atas. Dan juga untuk pergerakan dari Kid Bomba mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu player. Tapi Kid Bomba hanya memberikan gangguan sebentar saja. Widi ingin maju ke area terdepan. Akankah Cross Uploadnya langsung dikeluarkan. Tapi Kid Bomba berhasil langsung dilenyapkan dengan cukup cepat. Hingga mereka kurang satu player. Tapi Rena Rapati masih bisa digocek oleh Widi. Yes, dan itu memang kalau misalkan kena Rena Rapatinya Widi bisa Selesai. hilang ya. Yap. Tapi untuk hilangnya Kid Bomba kali ini tim Liquid ID. Mereka keluarin banyak resource tadi ya dengan Real Manipulation juga. Dan tim Spirit mereka harus lebih aware lagi pastinya dengan pergerakan dari Aran. Dan item build-nya kita sudah bisa mengintip Blade of Despair Hunter Strike yang sudah diamankan oleh Aran Shiki. Tapi Hiko, ini dia Malefic Gun-nya yang sudah selesai. Penetration ada, range tambahan jauh juga ada. Dan kita tahu ini bagaimana satu gold laner muda. Termuda bahkan ya di M6 ini lumayan menarik perhatian loh. Itu dia Vampire Mallet udah ada. Legend Sword udah ada. Mau bikin ini deh. Mau bikin Haskell atau Haskell kayaknya ya. mau bikin Halberd nih. Kalau bisa diarahkan kedua-duanya gitu loh. Bisa. Tapi mungkin si Albert dulu kali ya. Bisa jadi. Biasanya Haskell tuh item-item terakhir. Iya. Oke. Tapi untuk sekarang 2300 yang dipimpin sama tim Spirit, mereka dari tim Liquid ID walaupun dalam keadaan under, mereka nggak gentar. Mereka bakal tetap maju juga untuk bisa mengkomit atau mengkontes ke arah lore-nya. Waduh, Suyonya langsung maju tadi menggebrak ke area rerumputan. Ada Eternal Guard, sementara Arannya dan juga Yeskiel terkena sedikit damage tadi dari Banner Rage. Yap, sambil mengumpulkan stack demi stacknya untuk Iron Shiki ya. Yap. Dan itu dia si Halberd yang telah diamankan oleh Hiko. Setidaknya memotong dari lifesteal yang dimiliki oleh tim Liquid ID karena tebel-tebel banget nih. Dari Aran, Favian, Widi di depan. Berbeda satu level dengan one shot. Akankah Favian bisa mendapatkan Lord tersebut? Ya mereka sepertinya mau komit terhadap Lord ini ya. Lord Dance sudah dilakukan oleh kedua tim. Mereka berada di dalam area river terus-terusan. Yap. Dan kayaknya bakal nyari orang dulu kali ya. Waduh. Cari point kill dulu dan kayaknya susah dan itu dia celahnya. Oke, Kid Bomba namun untuk sekarang sawahnya tertinggal. Avatar of Guardian. Sudah ada informasi yang bisa didapatkan oleh tim Liquid. Yap. Ternyata celah dari tim Spirit untuk bisa dapetin outer middle turret masih gagal. Ya. Dan bertukar damage lagi nih. Oh, Widi. Oke, Widi Oh! terkena Rena Rapati kali tapi masih ada spell apa yang udah langsung dikeluarkan. Bahkan untuk sekarang ada real one manipulation namun Kid Bomba menjadi satu orang yang harus membayarkan itu semua. Ada Sawo jadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. 1 untuk 2. Yes, dan itu dia Iron Shiki yang mendapatkan point kill terhadap Sawonya juga. Walaupun memang intinya tadi Rena Rapati kena ya menuju ke arah Widi-nya juga. Dan kita masih belum ngeliat nih dari mana team fight. Oh, sakit banget. Sakit banget Aran tapi itu pun membuat ada satu konsentrasi seperti yang terganggu loh. Itu tadi pecah langsung sih. Iya dan tweet-tweetnya. Hiko gak kabur. Nah, Hiko kayak mau ngebantu damage gitu. Jadi ada waktu di mana mereka bisa mendekati Hiko. teori ancaman. Nah, itu Apakah dia. teori gocek tadi tuh ya? Wow. Mengorbankan Aran kayaknya. Dan one shot gak akan dikasih lewat sih harusnya. Yap. Sementara sekarang Lord berhasil didapatkan oleh Favian. Yap, dengan adanya Sky Pierces juga yang terselip di tubuh dari Iron Shiki. Lordnya udah mulai langsung spawn di arah bottom lane. One shot memang tidak dikasih jalan sama sekali untuk melakukan kontes ya. Dan menuju ke arah top lane, Iron Shiki juga dapetin turret-turret. Kesempatan yang begitu manis untuk menjadi titik balik untuk tim Liquid ID. Yap. Sementara Sunset Lover ada di tengah, Sawo juga. Namun di tempat yang lain, Widi ngecek rumput terus-terusan, Iron Shiki dijagain. Tapi Iron sejauh ini bagus banget posisinya. Yap, dan belum ini ya kelihatan sebenarnya team fight besar yang dimana Curse of Blood itu terlihat efektif. Ya. Masih belum kelihatan nih. Tapi biasanya yang belum kelihatan sekalinya bikin momen, Selesai. itu impact-nya luar biasa. Yap. Waduh damage-nya. Nah itu, tadi Om Wawa sempat mention juga kan, udah mulai bermunculan main Bennett pakai attack speed. Iya. Bener-bener Malefic Gun tuh bahaya. Flicker. Sudah terdengar. Real one manipulation. Uh-oh. Tidak ada satu lagi. Tactical reposition tadi yang sudah langsung dikeluarkan. Dan ini dia. Ada Iron Shiki yang bakal dipakai belakang. Terkurung sendirian di dalam Minotaur. Akankah Sawo bisa bertahan? Karena begitu banyak tadi serbuan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari tim Liquid ID. Yap, dan menyisakan 3 base turret kali ini untuk tim Spirit dan juga 1 inner turret di bottom lane. Yang bakal didorong lagi sama tim Liquid ID. Oke. Waktunya 5 player dari tim Liquid ID. Dan sekarang waktu Kid Bomba pun harus meregang nyawa dan mereka berfokus. Ini dia balasan yang dilakukan oleh tim Liquid ID. This is Brawl Server. Wow, sabar Aran. Sabar. Fabian, tapi boleh
dendam yang begitu manis. Tim Liquid ID berhasil untuk bertahan di upper bracket walaupun mereka akan bertemu dengan Araki Hoshi nantinya. Oke, dan ini patut diingat oleh semua regional. Ya, patut diingat. Brawl server bikin getar. Let's go lah teman-teman semuanya. Iya, gue yang Brawl Saver, lo yang gemeter. Oke, kalau begitu sekarang waktunya para panelis kita mungkin ya akan membahas itu semuanya. Jadi langsung saja.